الجوار وحق الإسلام. الثالث وجار له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم ذو الرحم وله حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. Lagi Ustaz. Nah. Wa min huquqihim mu'amalatuhum bil adabi wal akhlaqil hasanati wa minal akhlaqil hasanati wal adabi ma'ahum ma yali. Al-awwal adamu idaihim qawlan wa fi'lan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu. Qalu wa ma dhaka ya Rasulullah? Qala al-jaru jarun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Qalu ya Rasulullah wa ma bawa'iquhu? Qala syarruhu. Wa qawlihi la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Nah, ahsan, barakallahu fiik. Afikum barakallahu. Syukran. Silakan. Berikutnya Septia, tafadhali ya qara'i. Awal. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sadisu al-akhlaqu wal adabu ma'al jirani. Al-jiranu nafi. Al-awwal jarun lahu haqqun wahidun wa huwa al-jarul kafiru wa lahu haqqul jiwari. As-sani wa jarun lahu haqqani wa huwa al-jarul muslimu wa lahu haqqul jiwari wa haqqul islami. Wasalis wa jarun lahu salasatu huquqin wa huwa al-jarul muslimu dzurrahimi wa lahu haqqul jiwari wa haqqul qarabati wa haqqul islami. Wa min huquqihim mu'amalatuhum bil adabi wal akhlaqil hasanati wa minal akhlaqil hasanati wal adabi ma'ahum ma yali. Al awwal adamu idahihim qawlan wa fi'lan liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala al-jaru jarun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Qalu ya Rasulullah wa ma bawa'iquhu? Qala syarruhu. Wa qawlihi la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Nah, ahsan. Berikutnya Dwi Astridi, tafadhali. Al-babu sadisu al-akhlaq wal adabu ma'al jirani. Al-jiranu thalathatu asnafin. Al-awwal jarun lahu haqqun wahidun wa huwa al-jarul kafiru wa lahu haqqul jiwari. Al-thani wa jarun lahu haqqani wa huwa al-jarul muslimu wa lahu haqqul jiwari wa haqqul islami. Al-thalis wa jarun lahu thalathatu huquqin wa huwa al-jarul muslimu dzur rahimi wa lahu haqqul jiwari wa haqqul qarabati wa haqqul islami. Wa min huquqihim mu'amalatuhum bil adabi wal akhlaqil hasanati wa minal akhlaqil hasanati wal adabi ma'ahum ma yali. Al-awwal adamu idaihim qawlan wa fi'lan liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala al-jaru jarun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Qalu ya Rasulullah wa ma bawa'iquh? Qala syarruhu. Wa qawlihi la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu.
Ustaz. Cukup Ustaz. Naam, tafadhal. Berikutnya Muhammad Taufik. Tafadhal. الباب السادس الأخلاق والآداب مع الجيران. الجيران ثلاث أصناف. الأول جار له حق واحد وهو الجار الكافر وله حق الجوار. الثاني وجار له حقان وهو الجار المسلم وله حق الجوار وحق الإسلام. الثالث وجار له ثلاث حقوق وهو الجار المسلم ذو الرحيم وله حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. ومن حقوقهم معاملتهم بالآداب والأخلاق الحسنة. ومن الأخلاق الحسنة والآداب معهم ما يلي: الأول عدم إيذائهم قولا وفعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الجار جار لا يأمن جاره بوائقه. قالوا يا رسول الله وما بوائقه؟ قال: شره. وقوله لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Baik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma. Al-bab sadis, bab yang keenam adalah al-akhlaq wal adab ma'al jiran. Akhlak dan adab terhadap tetangga. Siapa sih tetangga ini? Di antara sebagian ulama ada yang menetapkan tetangga itu adalah orang-orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Hitungan jumlahnya adalah 40 rumah. 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Dan pendapat ini cukup masyhur ya. Jadi hitungan 40 rumah. Itulah batas tetangga. Pendapat ini berdasarkan suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma haddul jiwar? Ya Rasulullah, apa batas tetangga? Rasulullah menjawab, qala arba'una daran. Itu 40 rumah. Jadi pendapat ini cukup masyhur ya. 40 rumah, kiri, kanan, depan, belakang. Al-Imam Syekh Albani rahimahullahu ta'ala menanggapi hadis ini. Beliau mengatakan, wa kullu ma jaa tahdiduhu anhu sallallahu alaihi wasallam bi arba'ina dhaifun la yasih. Jadi semua riwayat yang datang memberikan penjelasan batasan tetangga itu 40, itu 40 rumah, itu semuanya lemah. Jadi beliau melemahkan hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Fadzahir, kata beliau, yang terlihat dan nampaknya adalah dan benar, batasan kembali kepada uruf. Jadi batasannya kembali kepada uruf, yaitu apa uruf? Uruf yaitu uruf setempat, itu adat. Artinya masyarakat melihat mana itu tetangga, mana itu bukan tetangga. Jadi kembali kepada uruf setempat ya. Kadang-kadang uruf ini kan berbeda satu sama lainnya. Ya, ini juga berkaitan juga dengan
keadaan wilayah. Ada yang padat penduduk, ya. Ada yang padat penduduk, seperti umumnya di kota-kota itu penduduknya padat. Bahkan rumah itu saling berdempetan, saling berdempetan. Ada yang kalau di daerah itu ada yang rumahnya jarang, ya. Ya, paling sekitar rumah itu 2, 3, 4. Yang lainnya sudah berjauh-jauhan. Ya, jadi kalau dihitung sampai kumpul rumah mungkin bisa barangkali bisa 5 kilo, 6 kilo. Kan gitu ya. Jadi beliau lebih karena beliau ahli hadis, ya, mengkaji mungkin dari sanad dan seterusnya, beliau mengatakan hadis berkaitan tahid ini lemah. Ini yang benar adalah kembali pada uruf setempat, ya. Kembali pada uruf setempat. Ya, kalau melihat ini, ya, wallahu ta'ala, mungkin pendapat beliau lebih kuat, ya. Karena ini urufnya berbeda berkaitan dengan padatnya penduduk, ya. Jadi saya katakan kalau di Jakarta umpamanya, ya, ada yang satu daerah itu rumahnya betul-betul padat, ya. Baru paling berapa meter ya sudah lebih di 40 rumah, kan gitu kan. Nah, jadi ini kembali pada uruf, ya. Nah, wallahu ta'ala alam, berkaitan dengan tetangga ini ada 3 macam. Al-jiranu salah satu asnaf. Jadi tetangga ini ada 3 golongan atau 3 macam. Pertama, jarun lahu hakun wahid. Tetangga yang memiliki hak, satu hak. Jadi ada tetangga haknya cuma satu. Wa huwa hakul jiwar, itu hak bertetangga. Siapa itu? Al-jarul kafir. Tetangga kafir. Yang bisa jadi ada di tempat tinggal kita ada orang non-muslim, ya kan gitu kan. Nah, dia mendapatkan hanya satu hak, itu hak bertetangga. Wasani, yang kedua ada wajarun lahu haqqan. Ada tetangga yang memiliki 2 hak. Itu jarul muslim, tetangga muslim, sesama Islam. Apa haknya? Jarul hakul jiwar, hak bertetangga. Kemudian hakul Islam, itu hak Islam. Karena dalam Islam itu ada diatur, ya. Ada diatur berkaitan hak seorang muslim. Nanti di bawahnya akan disebutkan secara umum, ya. Kemudian yang ketiga adalah jarun lahu salah satu hukum. Itu tetangga yang memiliki 3 hak. Siapa itu? Wal jarul muslim, ya, tetangga muslim atau Islam, dzur rahim, yang memiliki rahim atau kerabat, yang ada hubungan rahim, hubungan kerabat, ya. Yang kebanyakan saudara kita tinggal di samping kita, apakah abang kita, adik kita, ya. Nah, ini walahu haqqul jiwar, yaitu apa? Dia memiliki hak tetangga, kemudian wa haqqul qarabah, hak kerabat, wa haqqul Islam, dan hak Islam. Nah, inilah 3 macam tetangga. Wa min huquqihim, nah, di antara hak-hak mereka ini, muamalatuhum bil adab wal akhlaqil hasanah, yaitu muamalah muamalah dengan adab yang baik, berinteraksi dengan mereka dengan adab yang baik, bergaul dengan mereka dengan adab dan akhlak yang baik. Apa di antara akhlak yang baik ketika berinteraksi, ketika bergaul, bermuamalah dengan mereka? Yang pertama adalah adamu idzaihim, tidak menyakiti mereka. Ya, baik tetangga muslim maupun tetangga non-muslim, tidak boleh menyakiti mereka. Qaulan wa fi'la, baik dengan ucapan, perkataan, dan perbuatan. Maka saling menjaga satu sama lain. Jadi tetangga itu saling menjaga satu sama lainnya. Sekalipun tetangga itu non-muslim,
Tidak boleh menyakiti dengan ucapan, yaitu menghina. Ya. Juga perbuatan. Apa bentuk perbuatan? Kalau sekarang ya agak jarang juga terdengar ya. Tapi kalau di era itu, di antaranya menyetel musik, ya kan? Atau menyetel TV. Nah, itu dengan style yang kuat. Putar musik. Dan itu mengganggu, ya, mengganggu sekali. Bisa jadi tangga kita ada yang sakit, ya kan? Atau orang tua ingin istirahat. Nah, lalu di setel musik. Sudah musiknya haram, kemudian mengganggu orang lain. Nah, ini kenapa? Karena tidak paham. Lagi-lagi saya katakan apa? Lagi-lagi ketidakpahaman tentang ajaran Islam. Ketidakpahaman hak terhadap tetangga. Coba kalau mereka tuh umat Islam ini paham dengan mereka mendapatkan dakwah Islam, arti Islam yang sebenarnya mendapatkan kajian-kajian tentang hukum Islam berkaitan dengan tetangga, maka tidak akan terjadi seperti itu. Nah, kenapa banyak terjadi seperti ini terutama di era? Kadang-kadang mereka tidak memahami itu. Mereka menikmatin, ya dikira orang lain menikmatin musiknya. Padahal orang lain tidak senang. Nah, ini orang yang tidak punya tidak punya adab terhadap tetangga. Tidak punya akhlak terhadap tetangga. Mengganggu. Ya, kalau dia menikmatin musik, cukup dia sendiri yang menikmatin. Maka jangan diputar keras-keras. Perhatikan Nabi SAW berkaitan ini sampai bersumpah sampai 3 kali. Wallahi la yu'min, kata Rasul. Demi Allah, tidaklah dia beriman. Arti tidak beriman iman yang sempurna. Wallahi la yu'min. Demi Allah, tidaklah dia beriman iman yang sempurna. Wallahi la yu'min. Demi Allah, dia tidak beriman. Bayangkan sampai Rasulullah mengulang 3 kali. Sumpah itu sudah mengandung makna takkid, yaitu penegasan. Penegasan menunjukkan betapa urgen, penting sekali sesuatu yang diawali dengan sumpah. Yang kedua, berkaitan dengan la yu'min, kata lain tidak beriman atau tidak sempurna iman. Dan ini kan cukup keras ya. Sudah diawali kata sumpah, kemudian tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang. Kemudian ketiga diulang sampai 3 kali. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qalu, sahabat bertanya, wa ma dzaka ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Apa itu? Kata Rasul, al-jar, tetangga, kata Rasulullah. Tetangga, jarun la ya'manu jaruhu, yang mana tetangganya tidak merasa aman bawa'iqahu, terhadap kejahatannya. Jadi ketika tetangga tidak merasa aman terhadap kejahatan tetangganya, baik yang ada di sampingnya, kiri kanan, atau di depannya, atau tangga di belakangnya, dia tidak merasa nyaman. Dia merasa terganggu. Nah, baik dengan ucapan barangkali, atau dengan perbuatan, dia nggak merasa aman. Maka tetangga yang melakukan tetangganya, sehingga tangganya tidak merasa aman, maka dialah orang yang tidak beriman. Atau tidak sempurna imannya. Lalu qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wa ma bawa'iquhu? Apa itu bawa'iqu? Kata Rasul, la qala syarru.
itulah kejahatannya. Ya. Kejahatan dengan ucapan, kejahatannya dengan perbuatan. Artinya suka mengganggu tetangga. Ya. Suka mengganggu tetangga. Di hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannata, kata Rasulullah, tidak masuk surga man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari perbuatan jahatnya. Tidak masuk surga, kata Rasulullah. Nah, artinya apa? Ini hadis ini semacam peringatan keras ya. Semacam peringatan keras. Kalau sudah dikaitkan dengan surga atau neraka, berarti itu adalah perbuatan dosa besar. Nah, perbuatan dosa besar. Karena dikaitkan dengan apa? Neraka. Atau tidak masuk surga. Ini kan perbuatan besar. Termasuk dosa besar. Tidak masuk surga, kata Rasulullah. Artinya apa? Sekalipun nanti akhir masuk surga, tapi kan masuk neraka terlebih dahulu. Dia disiksa terlebih dahulu di neraka sana karena akibat perbuatan yang jelek, perbuatan buruk terhadap tetangganya. Nah, nanti kalau sudah disiksa baru masuk surga kalau masih ada imannya, kalau dia masih sebagai seorang muslim, masih ada imannya, ya, tetap akan masukkan dalam surga, akan tetapi terlebih dahulu dia disiksa di neraka sana. Kenapa? Karena tetangganya merasa tidak aman, tetangganya terganggu oleh ucapan dan perbuatannya. Nah, disinilah seorang muslim yang memiliki akhlak yang baik, maka dia harus paham, harus tahu hak tetangga. Kalau tidak, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin dia tidak merasa bahwa dia mengganggu tangganya. Maka sebagaimana saya katakan tadi, dia putar musik besar-besar atau dia setel TV-nya gede-gede suara sehingga terdengar oleh tetangga, merasa terganggu. Dia tidak merasa bahwa itu adalah perbuatan yang tercela. Tetap saja termasuk orang yang tidak berakhlak. Maka itulah dia harus mengerti tentang ajaran Islam. Dia harus belajar tentang Islam. Disitulah perlu apa? Perlu belajar, perlu taklim, perlu bersimpu di majelis taklim agar paham, ya. Supaya kehidupan bermasyarakat ini berubah dari yang tidak baik kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik lagi. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, silakan baca. Yang kedua. Selanjutnya, Mujibur Rahman, tafadhal iqra. Naam. Asaniya iyadatuhum hina yamraduna liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi alal muslimi sittun fazakara wa iza marida fa'udhu wa kana rasulu sallallahu alaihi wasallam yazuru gulama jarihil yahudiyyi hina ma yamradu wa arada alaihil islama fa aslam. Asalis. Ya, teruskan. Musa adatuhum hina yahtajuna ilaiha minal mali au ghairihi ma'al qudrati alaiha. Arabi himayatuhum wa ta'minuhum. Al-khamis ilqa'us salami alaihim indal tiqa'i bihim iza kanu muslimina. Nah, ahsan, barakallahu fiik. Amin. Berikutnya, Ummu Aqsa, tafadhali iqra'i. Nah, As-salis iyadatuhum hina yamraduna liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi alal muslimi sittun. Nah.
fadzakara wa idza فذكر marida فذكر fadzakara wa idza marida فعد فعد fa'uddu فعده fa'udhu. Wa kana Rasulu sallallahu alaihi wasallam yazuru ulama jarihil yahudiyyi hinama yamradu wa arada alaihi islama fa aslama. نعم Musa'adatuhum hina yahtajuna ilaiha min amali aw ghairihi ma'al qadarati alaiha مع القدرة al-qudrati عليها. alaiha. Nah, ma'al qudrati alaiha ar-rabi himayatuhum wa ta'minuhum al-khamis ilqa'u as-salami alaihim indal alla عند التقاء indal liqa'i bihim idza kanu indal iltiqa'i bihim idza kanu muslimin. muslimin. Baik, Ahsan. Silakan. Berikutnya, Sri. Balik. Ya. Asani iyadatuhum hina yamroduna liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi alal muslimi sittun fadzakara wa idza marido fa'udhu wa kana Rasulullahu alaihi wasallama yazuru gulama jarihil yahudi hinama yamrodu wa arodo alaihil islama fa aslama. As-salis musa'adatuhum hina yahtajuna ilaiha minal mali au ghairihi ma'al qudrati alaiha ar-rabi himayatuhum wa ta'minuhum. Al-khamis ilqa'us salami alaihim indal iltiqa'i bihim idza kanu muslimin. Baik. Ya, afwan. Baik, adab yang kedua adalah iyadatuhum, membesuk mereka atau menjenguk mereka hina yamradun, ketika mereka sakit. Artinya ketika ada tetangga kita dengar mereka sedang sakit, maka besuklah. Baik di rumahnya atau mungkin barangkali di rumah sakitnya. Itulah hak tetangga. Besuklah mereka. Ya. Jangan biarkan mereka tidak dibesuk. Jadi kalau orang yang sakit ketika dibesuk, dia merasa merasa enak, merasa tenang begitu. Artinya ada orang yang memperhatikan dia. Sehingga dengan besuk itu terasa sakitnya berkurang. Karena sakit itu kembali kepada hati ya. Kalau hatinya tenang, maka kesembuhan akan cepat ya. Tapi kalau hatinya sumpek, maka penyakit itu akan susah, akan berat untuk hilang. Nah, inilah keutamaan di antara keutamaan atau faedah membesuk orang yang sakit. Maka itu diperintahkan dalam Islam. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim atas seorang muslim lainnya sittun, ada 6. Nah, di antaranya Rasulullah menyebut Fadzakar, Rasul menyebutnya wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka besuklah, maka kunjungilah dia, kata Rasulullah. Nah, sebagai ukhuwah
Yaitu apa? Tali persaudaraan sesama muslim. Hatta tetangga non-muslim pun Islam itu juga menganjurkan, tidak melarang. Ya, sebagaimana perbuatan Rasulullah wa kana Rasulullah yazuru gulama jarihi al-Yahudi. Rasulullah membesuk, mengunjungi gulam. Gulam itu anak kecil yang belum balik, itu katakan gulam. Ya. Umur masih 2. Ya mungkin belasan tahun gitu ya. Nah, Rasulullah mengunjungi gulam tetangganya. Ya, tetangganya yang Yahudi. Jadi ada seorang Yahudi tetangganya, anaknya sedang sakit ya. Rasulullah kunjungi itu. Hina yamrad, ketika dia sakit. Wa arada alaihi al-Islam. Lalu Rasulullah menyodorkan kepadanya Islam. Artinya Rasulullah mendakwahkan dia untuk masuk Islam. Fa'aslam. Maka si gulam ini aslam. Dalam riwayat itu si gulam ini menoleh kepada ayahnya. Ya, artinya minta persetujuan ayahnya. Apa kata orang Yahudi? Ati'u Muhammad. Taatilah si Muhammad. Jadi sehingga apa? Sehingga anak itu Islam. Masya Allah. Ya, ini apa? Ini akhlak ya. Akhlak terhadap tetangga. Ya. Jadi sekalipun tetangga itu non-muslim, bukan berarti Islam itu melarang untuk membesuknya. Apakah di rumahnya atau di rumah sakit. Ya. Ya. Itu hak tetangga. Ya. Islam tidak melarang. Bahkan menganjurkan. Dengan akhlak seorang muslim seperti itu, bisa jadi dia merasa tertarik untuk masuk Islam. Nah, itulah dakwah. Ini namanya dakwah bil hal namanya. Dakwah bil hal. Arti dibuktikan dengan perbuatannya. Ya, bahwa tetangga itu tidaklah benci kepada tetangganya sekalipun berlainan akidah. Berlainan akidah. Dengan dikunjungi itu bisa jadi dia tertarik untuk masuk Islam, gitu kan. Bisa jadi dia sesama agamanya tidak ada yang menjenguk dia. Bisa jadi tidak ada yang menjenguk dia, tapi ternyata yang menjenguk dia yang pertama adalah tetangganya yang muslim. Nah, sehingga dia merasa apa? Merasa dihargai, merasa diperhatikan, dan sehingga dia bisa jadi dia tertarik untuk masuk Islam. Mungkin selama ini dia tidak tahu bagaimana ajaran Islam. Dengan begitu, akhirnya mungkin, begitu rupanya ajaran Islam rupanya. Ternyata ajaran Islam itu cukup indah, cukup bagus. Jadi banyak hikmah di balik itu. Jadi intinya adalah seorang muslim tidak dilarang untuk menjenguk tetangganya ketika tetangganya dalam keadaan sakit. Bahkan itu dianjurkan. Sebagaimana Rasulullah contohkan. Ya. Nah, kemudian tidak salah juga mendoakan semoga Anda cepat sembuh. Dan gitu ya. Kan diperbolehkan mendoakan dia supaya cepat sembuh. Ya, sekaligus doakan semua Anda dapat hidayah. Nah, itu lebih bagus lagi. Ya, mendapat apa? Petunjuk. Kemudian yang ketiga adalah musa'adatu hina yahtajuna ilaiha, yaitu membantu mereka ketika mereka membutuhkan kepada bantuannya. Minal mal, berupa harta, au ghairihi, atau yang lainnya bukan harta, ma'al qudrati 'alaiha, serta mampu untuk membantunya. Ya, kalau mampu membantu maka bantulah, kan gitu. Mungkin dia mau pindah, ya kan? Apa salahnya membantu untuk mengangkat barangnya ke dalam mengangkat barangnya ke mobilnya atau ke kendaraan lain, itu truk gitu, karena dia mau pindah. Atau mungkin dia ada anggota rumahnya yang sakit, ya. Kemudian tidak ada kendaraan yang membawanya ke rumah sakit. Apa salahnya kalau kita bertangga dengannya, kita punya kendaraan, punya mobil, ya. Ya, kita berikan pinjaman untuk dibawa dia ke rumah sakit, atau kita sendiri yang membawa mereka ke rumah sakitnya. Itulah Islam, sebetulnya begitu indah ajaran Islamnya. Ya. Termasuk non-muslim pun, apalagi tetangga kita muslim, apatah lagi tetangga kita bukan hanya muslim, tapi ada hubungan kerabat. Ada hubungan darah dari darah, hubungan kerabat. Maka itu lebih ditekankan lagi. Ya, itu dikatakan hak 3 hak bagi tetangga, yaitu tetangga
yaitu tetangga yang memiliki hubungan kerabat, ya. Hubungan kerabat. Tetangga, hak tetangga, kemudian hak Muslim satu agama, kemudian hak kerabatnya. Maka sangat tercelah sekali yang mana tetangganya adalah kerabat sendiri, nggak peduli dengan saudaranya yang sakit, nggak peduli dengan saudara untuk dibawa ke rumah sakit, ya, dan seterusnya. Dan ini perbuatan yang sangat tercelah sekali. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, dari Abi Dzar, kata apa kata Dzar? Sesungguhnya inna khalili, sesungguhnya kekasihku, maksud Nabi SAW, ausani, memberikan wasiat kepada aku. Apa kata Rasulullah kepada Abu Dzar? Idza tabakhta marqan fa'aksir ma'ahu, kata Rasulullah. Kalau kamu memasak, ya, gulai, marak itu gulai. Kalau kamu masak gulai, maka banyakkanlah kuahnya, kata Rasulullah. Maka banyakkanlah kuahnya. Kemudian unzur, kata Rasulullah, unzur ila baitin min jiranik, maka lihatlah tetanggamu, ya. Maka lihatlah tetanggamu. Kemudian berikan, ulurkan sebagiannya kepada tetangga. Bima'ruf, dengan baik. Ya. Jadi itulah Rasulullah menganjurkan perbanyak kuah. Artinya kalau kuahnya banyak, maka bisa berbagi-bagi. Ya. Rasulullah pernah perintahkan untuk memperbanyak kuahnya agar bisa berbagi dengan tetangga. Ya. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya muamalah yang baik kepada tetangga. Ya. Jadi sesama tetangga itu saling mengasihi satu sama lainnya. Lagi-lagi saya katakan, sebetulnya ijab Islam itu sempurna, begitu indahnya Islam. Tinggal umat ini mempraktekkan, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Nah, ini termasuk sunnah Nabi, menghidupkan sunnah Nabi. Apalagi berkaitan tetangga. Satu riwayat, ya, hadis sahih, kata Rasulullah, Jibril itu senantiasa memberikan wasiat kepadaku tentang wasiat tetangga, kata Rasulullah. Sampai-sampai saya mengira bahwa tetangga itu mendapatkan pusaka. Ya. Sampai-sampai saya mengira tetangga itu dapat pusaka kalau tetangga itu meninggal. Artinya apa? Begitu Jibril senantiasa mengingatkan masalah tetangga. Nah, ini bukan betapa penting. Kalau tadi Rasulullah sampai bersumpah 3 kali. Nah, di hadis yang lain, Rasulullah diingatkan oleh Jibril betul-betul bermuamalah dengan tetangga. Sampai-sampai Rasulullah mengira bahwa tetangga itu punya hak untuk mendapatkan harta warisan dari tetangganya sendiri. Nah, padahal tidak kan? Kecuali kalau tetangganya adalah yang ada hubungan kerabat, memang dia itu masuk ahli waris. Kemudian yang keempat, dan juga bisa juga berkaitan dengan ini, ya. Keempat, himayatuhum wa ta'minuhum, yaitu menjaga mereka, melindungi mereka dari gangguan-gangguan orang lain. Ya. Bisa jadi ada orang lain ingin mengganggu, maka kita sebagai tangganya berusaha untuk melindungi mereka dari kejahatan-kejahatan orang lain yang ingin menyakitinya. Kemudian yang kelima adalah ilqa'us salam alaihim indal tiqa'i bihim. Nah, ini yang perlu ini perlu digalakkan, ya. Ya, ini kadang-kadang ketika berpapasan dengan tetangga atau bertemu tetangga di depan, terkadang tidak mengucapkan salam, ya. Nah, ini maka hal ini sangat dianjurkan dalam Islam, yaitu mengucapkan salam ketika bertemu dengan mereka kalau tetangga itu adalah orang Islam, ya. Tapi kalau tetangga non-Muslim itu tidak boleh mengucapkan salam. Ya. Nah, paling itu adalah ketika bertemu, ya, menyapa saja, kan gitu. Tanya keadaan, bagaimana keadaan bapak atau ibu. Tidak memberikan salam karena dia non-Muslim. Tapi kalau dia Muslim, maka diunjurkan untuk ucapkan salam. Ya. Tapi kalau kita tidak tahu agamanya, mungkin baru pindah, maka tetap kita mengucapkan salam, ya, kepada mereka.
Sebagaimana dalam hadis ya. Dalam hadis yang berkaitan dengan salam yang cukup masyhur tentang ini. Kata Rasulullah, wa idza laqitahu fasallim alaih, kata Rasulullah. Wa idza laqitahu fasallim alaih. Apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Nah, inilah beberapa adab dan akhlak terhadap tetangga. Tentu masih banyak lagi ya. Ini paling tidak yang penting-penting yang kiranya perlu kita terapkan dalam kehidupan kita dalam bertetangga. Baik, mungkin ada pertanyaan barangkali. Ada Ustaz, Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz, syukran. Salam. Ustaz, Ya. bagaimana kalau kita ini diganggu oleh tetangga gitu Ustaz? Ya. Kita berusaha buat membaikin, tetap aja diganggu Ustaz. Itu bagaimana Ya. Ustaz sikap kita? Tetap ya, tetap kita tidak boleh membalas dengan kejahatannya ya. Ya, kita tidak boleh membalas dengan kejahatannya. Ya, sampaikan dengan baik ya. Kalau dia tidak bisa menerima, ya sudah, kita tidak boleh membalas dengan kejahatan. Dan itu bukan penyelesaian. Ya, ya, biarlah dia berbuat jahat pada kita, asalkan kita tidak berbuat jahat kepadanya. Ya. Lantas kalau Iya. kita diam Ustadz, kalau kita diam artinya sudah berkali-kali terus ya sudahlah, orang tersebut tidak mau ini kita dan tetap menjahati, terus ya sudah kita diam, tidak mau menyapa juga, soalnya kalau kita menyapa dia berpaling muka Ustadz. Nggak apa-apa, biarkan dia berpaling ya kan. Sebetulnya hakikat fitrah manusia ya, kalau dia diperlakukan secara baik ya, kalau dia masih manusia, dia akan merasakan di hatinya. Karena orang itu bertindak buruk kepadanya atau orang itu benci, kalau kita itu berbuat benci kepadanya, bertindak yang tidak baik benar. Tapi kalau yang kita lakukan ada yang baik ya, insya Allah dia akan berubah, insya Allah akan berubah. Karena dia itu pasti ada kebencian kepada kita. Ada apa? Mungkin perlu kita introspeksi diri kita kan. Tidak mungkin kebencian itu ada kalau tidak ada tindakan-tindakan buruk yang kita lakukan kepada dia. Ya, tentu ada faktor, ada awal daripada itu. Nah, itulah yang perlu dicari akar permasalahannya. Selagi akar itu tidak dapat selesaikan, maka tidak akan bisa selesai. Apalagi orang punya karakter yang orang yang sangat suka tersinggung ya. Maka mungkin kita perlu introspeksi diri dulu dengan baik. Apa kesalahan kita? Ya Allah, apa sih salah saya? Kenapa si tetangga ini suka menyakitin? Kenapa tetangga ini suka benci saya? Ya, tidak mungkin lah. Tidak mungkin seseorang itu membenci seorang kalau tidak ada faktornya. Nah, maka itulah cari faktornya. Sebabnya apa? Kalau sudah kita ketahui faktor kesalahan kita, ya, maka secepat-cepatnya kita minta maaf, ya, kan gitu. Ya. Tidak salah kalau kita minta maaf kepada orang lain kalau memang itu adalah perbuatan yang tidak pantas kita lakukan padanya. Syukran jazakallahu. Iya. Ya, ada lagi. Ini ada sebentar ya. Ya. Anu mau bertanya Ustadz. Ya. Ya, silakan. Mengenai tadi Ustadz menjelaskan kita tidak boleh menjadi tetangga yang menyetel musik keras-keras hingga mengganggu tetangganya. Nah, ini saya sebagai tetangga yang ini. Kenapa? Hatta bukan musik ya, musik sudah jelas haram. Hatta tilawah Al-Quran pun, ya, hatta tilawah Al-Quran pun tidak boleh kita setel kuat-kuat sehingga mengganggu kedengar oleh orang. Ya, kenapa? Saya katakan tadi bisa jadi dia mau istirahat kan? Ya, kalau dia istirahat sebentar ya. Kalau kan dia kan mau istirahat ya. Ya.
Dia mau tenang, dia tidak mau mendengar apa-apa kan itu. Lalu kita setel dengan apa tilawah. Wah, kita menganggap ini kan baik nih, menganggapkan bagus. Belum tentu bagus. Jadi tilawah itu bagus, tapi cara kita itu nggak benar, itu aja. Ya. Jadi orang tuh tetangga macam-macam kan gitu kan macam-macam mereka. Berarti Ya, kita silakan. sebagai tetangganya bagaimana, Ustadz? Kenapa? Ulang lagi, nggak kedengaran tadi. Berarti kita sebagai tetangganya bagaimana, Ustadz? Karena kalau tetangga kita setiap hari memperdengarkan musik keras-keras terus. Ya makanya kalau begitu, kalau apa kita sampaikan kepadanya dengan baik-baik, ya Pak. Kalau Bapak apa mungkin mesti tolong Pak dikecilin, ya kan? Karena anak saya sakit atau bagaimana, ya. Yang jelas sampaikan dengan cara baik-baik, ya. Sudah pernah begitu, Ustadz. Jadi pernah menyampaikan terus habis itu 3 hari itu berhenti, terus habis itu besoknya nyetel lagi, Ustadz. Ya. Yang jelas apa? Yang jelas kita tidak boleh dengan perilaku yang tidak baik pada mereka. Ya kemudian sampaikan kepada siapa penguasa setempat itu, minta kepada orang lain, Pak RT atau apa kan, untuk menegur karena mereka punya kewajiban terhadap masyarakatnya. Ya, seperti di sini kita di Bubu Salam ini ya pesantren itu ada tetangga dia buka ini makanan ya, jual makanan, semacam kafe gitu kan. Ya, malam-malam dia buka setel itu kuat-kuat, mereka bermusik beria kan gitu. Disampaikan tapi tidak mau dengar, ya sudah kita sampaikan kepada penguasa, pada Pak RT, pada RW, bahkan ketika ada camat berkunjung pada kita sampaikan. Ya akhirnya mereka tuh terjun langsung. Ternyata mereka itu bukan hanya perbuatan mereka, ternyata tidak mendapat izin, ya sudah ditutup. Gitu. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan. Kalau kita sendiri tidak bisa melakukannya karena dia tidak mendengar atau tidak memperduli, ya kita bisa dengan aparat setempat ya. Karena hak kita untuk tidak diganggu. Ya. Baik, Ustaz, jazakallah khairan. Iya. Ya, masih ada, Ustaz. Ya. Ini terkait masalah cekcok biasanya kan di lembaga itu biasanya antara pembina satu dengan pembina yang lainnya kadang berbeda pandangan begitu, Ustaz. Sehingga terkadang kinerja kurang bagus. Kira-kira apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Nah itu dia. Sekarang gini, ketika seorang itu melakukan amal jamaiyah, yaitu membuat suatu seperti lembaga, kan tujuan masuk itu adalah untuk saling membantu sama lain kan gitu. Atau kita diminta, akhirnya kita masuk. Nah tujuan kita adalah untuk memberikan bantuan dari sisi saran, pendapat, tenaga dan sebagainya kan gitu. Maka ketika ada masalah tidak bisa diselesaikan, ya sudah, ya merasa tidak nyaman, ya mundur saja dengan cara baik. Toh saya juga diminta kan, dia diminta saya ketika mereka kan saya masuk situ kan saya betul-betul kan untuk memberikan saran atau memberikan pendapat kan gitu. Ketika dibutuhkan. Kalau sudah nggak dibutuhkan lagi, kita sebetulnya tidak perlu uring-uring ya. Ibaratkan sudah nggak dibutuhkan lagi, ya sudah. Kita tujuan masuk sana kan menolong, membantu kan gitu. Menolong, membantu. Ketika sudah tidak merasa sudah nggak dibutuhkan lagi, ya sudah, lepas sudah. Itu lebih baik daripada ribut-ribut di dalam, tidak ada penyelesaiannya. Ya. Itu lebih baik. Tapi berpisahlah dengan secara baik, sebagaimana bertemu secara baik, berpisah juga secara baik. Arti kata, tetap hubungan itu dijaga. Tidak boleh hubungannya terputus. Arti kata tidak bertegur sapa, dan kebencian itu berlanjut karena faktor itu. Nah, itu tidak baik. Nah, jadi walaupun berpisah, ya kan ketika bertemu
ya bertemu seperti biasa. Ya. Kalau sudah tidak ibaratkan sudah nggak dibutuhkan lagi kan gitu. Kita bergabung itu ingin kita membantu. Ternyata sudah selesai, dia merasa nggak dibutuhkan lagi, ya sudah kita mundur. Itu lebih bagus daripada ribut, tidak ada penyelesaiannya satu sama lainnya. Ya itu memang biasa terjadi dalam satu lembaga. Kalau satu lembaga itu atau yayasan tidak saling memahami satu sama lain, maka akan terjadi pecah, ya kan? Kadang-kadang bukan hanya pecah berantakan, sampai berpisah pun tak bertegur sapa, dan itu nggak diperbolehkan dalam Islam. Kita harus saling memahami satu sama lain. Ya. Tidak semua karakter orang itu sama. Ya. Dan juga kadang-kadang bersikap kan berbeda. Ada yang orang yang sensitif, ya, suka tersinggung, cepat tersinggung, dan sebagainya. Itu harus paham ketika bermuamalah dalam satu lembaga, satu yayasan. Harus bisa saling memahami satu sama lain. Ya kalau tidak bisa memahami satu lain, ya sudah mundur. Itu lebih bagus daripada dia ada di situ dianggap mengganggu, dianggap menjadi tidak nyaman orang di situ, ya. Mendingan mundur. Ya. Mundur arti kata untuk lebih baik, ya. Untuk yang lebih baik. Kalau tidak ada jalan tengah, jalan penyelesaiannya. Kembali pada niat awal ketika bergabung, ketika diminta, ya. Apa niat awalnya? Kan gitu. Ya, kalau niat awalnya adalah hanya untuk membantu, ya sudah. Kalau sudah merasa bahwa kita nggak dibutuhkan lagi, ya sudah kita keluar. Ya, dengan baik. Ya. Toh juga awalnya kita masuk semata-mata untuk membantu. Nah, iya. Nah, Ustaz, ahsanallahu ilaik. Wa iyyak. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah akan datang kita kajian berkaitan adab terhadap guru, ya. Ini tidak kalah pentingnya berkaitan dengan ini. Baik, wallahu ta'ala alam. Kita akhir dengan subhanallahi la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Barakallah.